Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yola Septiawan, NPM 2010-07001-20041. Di sini saya akan menjelaskan tugas ke-9 surveillance kesehatan masyarakat mengenai sistem surveillance nasional yang diampu oleh Bapak Dr. Nova Arifman. Untuk soal yang pertama yaitu menjelaskan dan memberikan contoh apa yang dimaksud dengan sistem surveillance nasional. Surveillance nasional adalah tatanan penyelenggaraan surveillance epidemiologi yang terintegrasi antara unit-unit penyelenggara surveillance, laboratorium sumber data, dan penyelenggara program kesehatan serta tata hubungan antara wilayah kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Sistem surveillance nasional memberikan rambu-rambu pelaksanaan kegiatan yang akan mempermudahkan penggunaan data dari semua sumber yang ada. Nah, contohnya saja seperti kegiatan surveillance tingkat nasional, seperti terpadu, tingkat sentinel puskesmas, dan surveillance khusus. Untuk soal yang kedua yaitu mengemukakan dasar hukum dilakukannya sistem surveillance nasional dan jabarkan dasar hukumnya secara singkat. Nah, nomor satu yang yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat melaksanakan surveillance terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular. Lalu yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mengamanatkan agar pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. Lalu yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveillance kesehatan pasal 3, di mana hal ini mengenai sasaran penyelenggaraan surveillance kesehatan meliputi program kesehatan yang ditetapkan berdasarkan prioritas nasional, spesifik lokal atau daerah, bilateral, regional, dan global, serta program lain yang dapat berdampak terhadap kesehatan. Sasaran penyelenggaraan sebagaimana dimaksudkan pada ayat pertama dilaksanakan oleh instansi kesehatan pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan instansi kesehatan di pintu masuk negara. Lalu yang keempat yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, dan yang terakhir Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 garing Menkes garing per garing 10 garing 2010. Untuk soal yang ketiga yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh hubungan antara surveillance epidemiologi kesehatan dengan Signas. Nah, hubungan yang pertama yaitu merupakan subsistem informasi kesehatan dalam bentuk dan penyelenggaraan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan sistem surveillance kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang optimal. Lalu yang kedua, sistem surveillance epidemiologi merupakan subsistem dari Signas atau Sistem Informasi Kesehatan Nasional dan mempunyai fungsi strategis dalam intelijen penyakit dan masalah kesehatan untuk penyediaan data dan informasi epidemiologi dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat. Lalu yang ketiga, informasi yang didapatkan dari sistem informasi kesehatan baik di tingkat kota maupun provinsi merupakan hasil dari pelaksanaan penelitian dan surveillance epidemiologi, baik dari berbagai jenis ruang lingkup surveillance, yaitu surveillance penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan lingkungan, dan perilaku, serta masalah kesehatan lainnya. Hal ini menandakan adanya integrasi antara sistem surveillance epidemiologi dengan Signas. Lalu yang keempat, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh strategi pengembangan Signas berdasarkan kepada analisis situasi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Maka strategi
pengembangan Signas terbagi atas 6 strategi. Yang pertama yaitu integrasi sistem informasi kesehatan yang ada, di mana pengertian terintegrasi tidak bermaksud mematikan atau menyatukan semua sistem informasi yang ada. Sistem-sistem informasi yang lebih efisien bila digabungkan akan disatukan. Sistem-sistem informasi lainnya pengintegrasian lebih berupa pengembangan, pembagian tugas, tanggung jawab, dan otoritas, serta mekanisme saling hubung. Nah, contohnya saja seperti adanya mekanisme saling hubung, khususnya pusat data dan informasi Departemen Kesehatan akan menjamin dapat dilakukannya pengolahan dan analisis data secara komprehensif. Lalu yang kedua, penyelenggaraan pengumpulan dan pemanfaatan bersama atau sharing data dan informasi yang terintegrasi. Pertimbangan akan perlunya pengkoordinasian 5 jenis pengumpulan data yang masing-masing memiliki kekhasan dan kepentingan yang sangat signifikan. Yang pertama itu seperti surveillance yang meliputi surveillance gizi, lingkungan, pemantauan ketersediaan obat. Lalu yang kedua, pencatatan dan pelaporan data rutin dari UPT kabupaten atau kota ke dinas kesehatan dan lainnya. Lalu yang ketiga, pencatatan dan pelaporan program-program kesehatan khusus seperti program pemberantasan malaria dan HIV/AIDS. Lalu yang keempat, pencatatan dan pelaporan sumber daya dan administrasi kesehatan yang sudah berjalan seperti ketenaga kesehatan, seperti Sinakes, Sidikat, dan lainnya. Lalu yang terakhir, survei dan penelitian untuk melengkapi data dan informasi dari pengumpulan data rutin yang meliputi baik berskala nasional seperti survei kesehatan nasional maupun berskala provinsi seperti jaringan SI Iptek Kesehatan dan jaringan Litbang Kesehatan. Lalu yang ketiga, fasilitas pengembangan sistem informasi kesehatan daerah. Nah, di mana setiap sistem-sistem informasi kesehatan, baik ada di puskesmas, rumah sakit, ataupun di wilayah kabupaten atau kota yang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda dalam fasilitas pelayanan kesehatan ini. Nah, di mana fasilitas pengembangan SIG ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu membantu menata sistem kesehatannya, membantu pengadaan perangkat keras ataupun perangkat lunak, rekrutmen, dan pelatihan tenaga kesehatan. Lalu yang keempat, pengembangan pelayanan data dan informasi untuk manajemen. Pengembangan pelayanan data dan informasi untuk manajemen diawali dengan mengidentifikasi peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menyajikan data dan informasi kesehatan. Contohnya, rapat dengan pendapat dengan DPRD harus dapat disajikan kemasan-kemasan data dan informasi yang menggambarkan kecenderungan masalah-masalah kesehatan rakyat dan kerugian yang diakibatkannya. Pembahasan rancangan anggaran harus disajikan dalam kemasan data dan informasi tentang cost benefit dari kegiatan yang diusulkan. Lalu yang terakhir yaitu pengembangan pelayanan data dan informasi untuk masyarakat. Publikasi berkala data dan informasi kesehatan dapat diperluas dengan jangkauan kesehatan seperti distribusinya sampai kepada individu-individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Demikian pula dengan akses online terhadap bank data, walaupun untuk data tertentu seperti data historis, pasien dan tenaga kesehatan. Dalam hal ini pemanfaat fasilitas intranet atau internet perlu mendapat perhatian. Lalu yang keenam, pengembangan teknologi dan sumber daya informasi. Untuk soal yang terakhir yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh pelaksanaan sistem surveillance nasional. Nah, yang pertama itu ada pengorganisasian di mana semua instansi kesehatan yang terkait baik secara fungsional maupun struktural, yakni pemerintah provinsi, kabupaten atau kota atau lembaga kesehatan masyarakat disusun secara pengorganisasian. Lalu yang kedua, mekanisme kerja yang terdiri atas identifikasi kasus atau masalah kesehatan, analisis dan interpretasi data, penyebaran informasi, membuat rekomendasi alternatif, dan umpan balik. Lalu yang terakhir yaitu jenis penyelenggaraan, di mana terdiri atas metode pelaksanaannya, aktivitas pengumpulan datanya, pola pelaksanaan, dan kualitas pemeriksaan datanya. Baik, sekian hasil presentasi saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Yola Setiawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.